Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika membicarakan tentang Fir'aun, maka hal yang langsung kita ingat adalah kezaliman, kesombongan, dan juga kedurhakaannya. Bahkan dirinya juga mengaku sebagai Tuhan. Kisah tentang Fir'aun yang cukup populer di tengah umat Islam adalah ketika Nabi Musa dan juga Nabi Harun menyerukan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saking sombongnya, Fir'aun justru menuduh bahwa Nabi Musa dan juga Nabi Harun menggunakan sihir. Tak hanya itu saja, kekejaman Fir'aun juga terjadi ketika ia mendapatkan ramalan bahwa ada anak laki-laki yang lahir dan menyebabkan kehancuran di Mesir. Ia pun segera memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Kisah tentang Fir'aun pun banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi umat Islam agar takut dengan hukuman Allah dari setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan di dunia. Tapi, tahukah kalian, selama 400 tahun ia tidak pernah sakit. Padahal sebagai manusia, tentu wajar dalam hidupnya mengalami sakit. Sedangkan yang dialami oleh Fir'aun ini tidaklah lazim. Lalu apakah rahasianya? Untuk mengetahui alasan kenapa Fir'aun tidak pernah sakit selama 400 tahun, berikut penjelasannya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Fir'aun mengaku Tuhan bukan karena kekayaannya. Di dalam sejarah Islam, umat Islam mengetahui bahwa Raja Fir'aun yang sangat zalim, durhaka dan juga sombong adalah Fir'aun. Tapi tahukah sahabat Amirul Mukminin bahwa nama sebenarnya bukanlah Fir'aun? Hal ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarin Thorik yang merupakan dai lulusan Al-Azhar Mesir. Diterangkan bahwa nama asli Fir'aun di zaman Nabi Musa adalah Walin bin Mus'ab bin Ma'an. Sedangkan nama Fir'aun sendiri menurut para ulama adalah gelar untuk Raja Mesir di zaman tersebut. Ini adalah nama gelar yang diberikan kepada raja dari raja-raja bangsa yang diposturkan besar atau wilayah Afrika. Seperti halnya Raja Persia disebut Kisra, Raja Romawi disebut Kaisar, dan Raja Habasyah disebut Najasyi. Jelas Imam Syaukani. Di sisi lain, ada ahli sejarah yang berpendapat bahwa Fir'aun adalah Ramses kedua dengan alasan ada beberapa ciri dan juga bukti yang ditemukan pada muminya, yakni terdapat fosil hewan laut di tubuh mumi Fir'aun. Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dalam sosok Fir'aun adalah pengakuannya bahwa dirinya adalah Tuhan. Tentu ini adalah sifat yang amat tidak baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang lainnya. Ternyata alasan atas pengakuan Fir'aun tersebut sebagai Tuhan bukan karena dirinya sebagai pemilik kekayaan. Karena saat itu ada banyak raja yang juga kaya, bahkan lebih kaya dari dirinya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, penyebabnya adalah karena Fir'aun memiliki sesuatu yang tidak lazim atau tidak umum sebagaimana dimiliki oleh penguasa lainnya atau orang biasa, di mana ia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa istrizah tuhlul afiyah atau hidup sekian lama tanpa pernah merasakan sakit. Hidup 400 tahun tanpa mengalami sakit. Sebagai seorang manusia, wajar jika suatu waktu bisa mengalami sakit, baik itu sakit yang ringan maupun yang berat. Namun tidak lazim jika ada seorang manusia yang selama hidupnya tidak pernah mengalami sakit. Tentu ini akan mengundang pertanyaan dari banyaknya orang. Tetapi, jika hal tersebut sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Bahkan bagi seorang Fir'aun sekalipun yang terkenal dengan kezalimannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai dirinya bisa hidup selama 400 tahun tanpa sakit. Hal ini dijelaskan di dalam kitab tafsir, yaitu tafsir Muqatil, yang artinya Fir'aun hidup selama 446 tahun. Selama hidupnya,
Fir'aun memiliki tubuh yang sangat sehat dan bugar tanpa pernah mengalami sakit. Meski hanya berupa pusing atau flu sekalipun, Fir'aun bahkan tidak pernah merasakan kelelahan. Seandainya ada semalam saja Fir'aun dilanda sakit berupa pusing atau demam, maka ia akan sibuk untuk mengurusi dirinya sendiri dan tidak berpikir untuk mengakui bahwa ia adalah Tuhan. Hal ini pun dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Qul al-Qulub oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Sesungguhnya, yang menyebabkan Fir'aun sampai berani mengakui, "Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi." Hal ini disebabkan karena ia mengalami masa yang sehat dalam hidupnya yang begitu lama. Ia hidup selama 400 tahun dan tidak pernah merasakan sedikit pun meski kepalanya pusing, badannya meriang atau bahkan tidak merasakan lelah. Karena itulah dia kemudian berani mengaku sebagai Tuhan. Semoga Allah melaknatnya. Seandainya saja Fir'aun merasakan sakit sedikit meski sehari saja, niscaya itu sudah cukup membuat ia merasa tidak punya apa-apa atau sehingga tidak berani mengaku menjadi Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Ternyata itulah salah satu alasan mengapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, karena dirinya hidup sekian lama dan tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa ada suatu perbuatan yang lebih buruk dari perbuatan iblis dan Fir'aun. Perbuatan tersebut adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa seorang muslim itu tidak boleh tidak saling menegur atau memutus hubungan selama lebih dari 3 hari. Di antara kemuliaan-kemuliaan orang yang memberikan maaf orang lain, yang pertama adalah ia akan mendapat ketenangan batin. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menunjukkan kualitas dirinya. Kelima, mengangkat derajat. Keenam, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mengambil sebuah pembelajaran. Kedelapan, mengajarkan rasa simpati dan empati. 9, pikiran menjadi sehat dan tubuh juga sehat. 10, pengingat untuk diri sendiri. Ke-11, mendapatkan kemuliaan diri. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang soleh agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.